Ini Khawarij baru. Nah, jangan ikut-ikutan deh yang begitu-begitu. Yang masih memaksa bahwa problem Indonesia ini problem agama. Ya temennya si Sugi dan temennya itu. Ya itulah, maka kita ketawa-ketawa aja. Bersiaplah menjadi Khawarij jilid 2. Neo Khawarij, jangan. Nah setelah itu rukun. Begitu rukun, yang Hindu dibikinkan candi namanya Prambanan, diawasi oleh putra Panuko atau Gunadarma yang saat itu sudah bergelar Rakai Pikatan. Diawasi bikin candi Prambanan oleh Resi Kumbayoni. Setelah itu rukun, tapi ledakan besar memaksa pecah. Yang satu Wangsa namanya Shailendra geser ke Palembang dipimpin Balaputra Dewa, jadi besar karena nggak ribut agama. Sindok ke timur nggak ribut agama, maka Daha Kadiri Singosari jadi besar. Oleh Majapahit dirukunkan dalam sebuah kerukunan besar antar bangsa namanya Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu bangsa ini saling jaga. Maka kalau kemudian hari Natal ada banser jaga gereja, nggak usah kaget, karena itu adalah warisan asli Indonesia. Orang-orang baru aja yang nggak ngerti, makanya usil dia, karena hidupnya dari konflik, ya biasa gitu, jangan usah pusing. Ya. Loh, ini problem besar. Nah, jadi kemudian akhirnya ada problem sosiologi. Kayak saya ini misalnya, kalau di Arab sana panjang gelarnya Pak Mas Guri, Al-Syekh, Al-Fadil, Al-Alim, Al-Allamah, Hadratul Mukarram, Hadratul Syekh, panjang. Sampai sini ya kiai gitu aja, gak usah panjang-panjang. Kiai itu ya udah kiai gitu aja. Makanya kiai itu bukan bahasa Arab. Makanya kalau ngumpul dibahasakan dengan kuyaha, ya nggak pas. Anak Kiai Gus kok ngumpul jadi gawagis, ya nggak pas, wong itu bahasa lokal, bukan bahasa Arab. Nah, para peneliti antropolog Eropa, Clifford Gate, ya, Martin Bucines, termasuk Dennis Lombat, ketika sudah mengerti bahwa ulama Indonesia itu sebutannya kiai sesuai dengan bahasa yang terkait dengan sosial Nusantara. Begitu masuk sini membayangkan kiai itu manusia, kaget lagi, karena begitu masuk sini kiai itu bukan cuma manusia. Ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada Kiai Semar, baru ada Kiai Haji. Loh, itu baru kaget, loh kok bisa. Akhirnya kemudian kegagalan memahami, lahirlah konsep santri, priayi dan abangan. Itu kan karena problem salah memahami kiai, karena kiai ternyata ada kebonya. Waktu di sana pede, oh saya harus ketemu kiai, karena masyarakat Nusantara menyebut ulamanya dengan sebutan kiai. Ini kan dari ini Cesno Gurgronya. Tapi begitu masuk sini kaget, loh kiai ini beda-beda. Sama kayak sekarang, orang pasti bingung. Begitu masuk Malang, semua produk roda 2 itu Honda. Bingung semua, loh kok Honda kabeh? Hondamu apa? Mio. Loh ki Honda kok Mio? Hondamu apa? RE King. Lagi Honda kok RE King? Setiap produk mie instan Sarimi, beli Sarimi metune mie sedap. Nah, susah. Setiap produk pompa air Sanyo, padahal DAP. Itu di Nusantara biasa saja. Setiap produk pembalut Softtek. Setiap produk jeans Levi's. Itu kan kita nih, makanya orang nggak usah pusing. Nah ini jadi ada hal-hal besar. Sholat ya sembahyang gitu. Nah sembahyang ya ada yang ke gereja, ada yang ke masjid, ada yang ke pura, musola langgar. Nah ini apa yang terjadi sesungguhnya? Ini sesungguhnya adalah karena harus ketemu dengan peradaban yang sudah maju. Sementara Islam mengajarkan mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu seperti tanaman, maka ya tanam gitu aja. La kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladahu fastawa ala suqih ya'jibu zurra aliyaghidha bihimul kuffar. Tanaman yang anak sama mboknya hamil bareng itu padi, dan beranak berbuah bareng itu ya padi itu.
Nah, maka nanamnya seperti nanam padi gitu aja orang dulu. Makanya untuk menanam ya ditanam tidak di atas tanah, bawah tanah, agar nggak ribet. Maka kemudian setelah ditanam Allah pangeran, ya pangeran di Ponegoro, musola langgar di bawah aja. Setelah ditanam kemudian bikin simbol lir-lir tanduri wusu milir. Apakah tanaman padinya sudah tumbuh? Sudah. Nah itu tak ijo royo-royo tak senggok manten anyar, maka pakai tandur istilahnya. Nah itu kemudian jadi kalimat sandi. Kalau ada orang masuk ke Majapahit dicegat sama Raden Husein, kamu masuk Majapahit ini tandurmu gimana? Oh tandurku sudah tumbuh ijo royo-royo. Oh ini mesti Islam. Tandurmu piye? Entek bathok wereng. Oh ini enggak Islam. Bawa blimbing ya, tapi di sana nggak bisa manjat terlalu lunyu. Oh ini Islam. Enggak blimbing enggak, entek bathok codot ora Islam. Ini gitu. Telik sandi zaman Majapahit. Bahasanya sederhana, ngingetin raja ya tidak langsung dengan kamu apa ya enggak, cuman paling gundul-gundul pacul. Gundul itu sirah, kepala, pemimpin. Pacul barang papat tidak boleh ucul karena kepala punya barang 4, mata, hidung, mulut, telinga. Telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut untuk ngomong. Nah itu nggak boleh ucul papat ini. Kalau kepala pemimpin kok kelepasan 4 ini, mata nggak lihat rakyat, telinga nggak dengar rakyat, mulut nggak bisa ngomong yang baik terhadap rakyat, hidung nggak bisa mencium rakyat. Apa ya gundulnya gembelengan, kepalanya sok-sokan gitu kan. Nah gundul yang gembelengan nyunggi wakul, nyunggi amanah kok gembelengan, wakulnya gelempang, amanahnya kocar kacir. Nggak bisa karena waktu itu mau coba itu. Tiba-tiba kamu kafir, ya itu untuk ndase memang sana kuat. Nah, mekanisme itu lahirlah mekanisme pembelajaran Islam secara sosiologi antropologi yang kemudian dikenal dengan lembaga yang namanya pesantren. Nah, ini pesantren ini makanya nggak ada aneh-aneh. Nah, pesantren ini akhirnya kembali lagi. Ini loh yang disebut konsep laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi ahsani taqwim versi Indonesia. Maka ajarkanlah amanu wa amilus sholihat, tapi amanunya orang Indonesia berliku-liku karena ketemu dengan warasatul anbiya, budaya Nusantara berliku-liku. Imannya sahabat ketemu Rasul langsung enak, imannya tabiin, imannya kita belok-belok panjangnya luar biasa. Ibarat sirotol mustaqim, sirotol ladinanya banyak. Misalnya Unisma, ini ruangnya Kiai Tolha Hasan, apa Hasan ya? Kiai Tolha Hasan. No. Kiai Tolha Hasan yang barusan meninggal, ya Tolha Hasan itu orang Lamongan. Kiai Tolha Hasan itu orang gelap namanya, gelap Lamongan, desanya apa kecamatannya Laren, di situ Pak Tolha itu. Nah itu turunannya Yai Mustafa namanya. Itu Yai Tolha itu dulu dapat pelajaran pertama ya dari bapaknya, itu dari keluarga Yai Mustafa. Yai Mustafa itu muridnya Yai Hasyim Asy'ari. Yai Hasyim Asy'ari itu muridnya Kiai Asy'ari, Kiai Khalil, Kiai Soleh. Berliku, Yai Asy'ari ketemu Iman, ketemu Yai Khairon Purwodadi. Kalau nggak ketemu Yai Khairon mungkin juga nggak iman. Nah Yai Khairon bisa ketemu Yai Abdul Wahid Solotigo, Yai Abdul Wahid Solotigo ketemu Yai Abdul Halim Boyolali, Yai Abdul Halim Boyolali ketemu sama Yai Sufyan di Tuban, Yai Sufyan muridnya Kiai Jabar Tuban, Yai Jabar muridnya Kiai Abdurrahman Lasem, muridnya Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo ini belajar sama Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, Sunan Geseng belajar pada Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo belajar pada Sunan Bonang, Sunan Bonang meliku-liku imannya belajar pada Sunan Ampel, Sunan Ampel belajar pada Mbah Brohim Asmoro Kondi, belajar pada Syekh Jumatil Kubro, Syekh Jumatil Kubro atau Jamaluddin Al Husaini Al Kabir belajar pada namanya Sayyid Muhammad
Pase, belajar pada Said Ahmad Jalaluddin Campa, belajar pada Said Abdul Malik Mongol, belajar pada Said Alawi Amil Fakih, belajar pada Said Ahmad Sohib Mirbat, belajar pada Said Ali Khalid Qasam, belajar pada Said Alwi, belajar ke Said Muhammad, belajar ke Said Alwi, belajar ke Said Ahmad Al-Muhajir, belajar ke Said Isa, belajar ke Said Ubaidillah, belajar ke Said Muhammad, belajar ke Said Ali Uraidi, belajar pada Said Ja'far Shodiq, belajar pada Sayyid Bakir, belajar pada Sayyid Ali Zainal Abidin, belajar pada Sayyidina Hasan Hussein, belajar pada Sayyidina Ali. Lah ini yang belajar langsung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli sunnah wal jamaah kita ini belok sampai ketemu wal jamaah tanah Jawa, tanah Nusantara. Maka coraknya itu lah, kita ini laqad khalaqnal insana fi aksani takwim, tapi aksani takwimnya Indo nih pesek-pesek gini. Iyalah, makanya harus diajarkan amanu wa amilus sholihat. Akhirnya terbentuklah konsep amanu wa amilus sholihat lewat pendidikan pesantren. Tapi para wali dulu nggak lupa amanu wa amilus sholihat harus mendapatkan jaminan keamanan. Jaminan keamanannya apa? Watini wa zaitun wa purisini wa hadzal baladil amin. Ini sumpah Allah kepada Nabi Nuh, wujudnya buah tin. Sumpah Allah kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim itu zaitun. Sumpah Allah kepada Nabi Musa, wujudnya gunung Tursi. Nah, sumpahnya Allah kepada Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin. Dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Loh, maka amanu wa amilus sholihat harus mendapatkan jaminan teritori baladil amin. Maka para ulama dulu selain mengajarkan amanu wa amilus sholihat, membentuk teritori baladil amin. Caranya apa? Kerajaan Islam nggak bisa masuk, maka dibentuklah model baru namanya musyarakah yang dikenal dengan bahasa masyarakat. Kalau sudah musyarakah masyarakat harus saling bertanggung jawab, bukan raja dan hamba, tapi antara raja dan hamba harus saling bertanggung jawab. Dibentuklah model masyarakat baru dengan sistem Rasulullah, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Maka raja dan hamba dihilangkan menjadi ra'iyah yang sekarang diserap menjadi rakyat. Kalimat ra'iyah atau rakyat untuk menyebut warga negara Nusantara adalah ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya bangsa Islam dunia yang sanggup mengadaptasi kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ini cerdasnya luar biasa para wali, karena konsultannya malaikat. Wali itu kan kalau download program kan lama. Ya Allah 3 tahun itu wali. Kalau kita diajak download nggak kuat. Ya Allah. Maka kita nggak punya program dan nggak punya wifi. Makanya senengannya cari wifi gratisan. Ilah hadrati ilah ruhi itu kan sebenarnya mengakses program wifi gratisan. Kalau ada kiai datang barokah itu kan sebenarnya cari wifi gratisan aja. Nah, ro'iyah ini orang tidak dihilangkan basic indigenous people-nya nggak dihilangkan, indigenous knowledge-nya nggak dihilangkan. Karena apa? Para wali nggak pengen menghilangkan itu. Maka ro'iyah tetap boleh menyebut dirinya kulo, karena dia sebenarnya kawulo. Yang hamba masih boleh menyebut dirinya ambo, yang hamba sahaya masih boleh menyebut saya, yang pukulun ulun, yang abdi di Sunda. Nah, ra'iyah ini konsep luar biasa untuk mempertemukan antar perbedaan. Karena kalau yang disebut kafir itu menyerang, yang hidup bersama itu namanya dhimmi. Kalau sudah saling bertanggung jawab namanya ra'iyah. Lah kalau sudah ra'iyah, sudah jangan dikafirkan lagi. Makanya kiai-kiai tidak ada mengkafirkan orang Indonesia karena sudah ra'iyah, kecuali yang baru datang yang nggak ngerti urusan.
Lah ro'iyah itu kalau ngumpul, wasyawirhum fil amri, musyawarahkanlah, maka lahirlah bahasa musyawarah. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, maka ruang musyawarah namanya majelis. Nah kalau sudah musyawarah majelis, jangan lupakan angkat pemimpin dengan standarisasi wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin namanya kursi. Lah ini prototipe Ali di Nusantara. Yang bergerak ke Kalimantan namanya Khatib Dayan, murid Sunan Bonang. Yang bergerak ke timur Aryo, yang bergerak ke Sulawesi namanya Datuk Ribandang, murid Sunan Ampel. Yang namanya Aryo Abdillah, murid Sunan Ampel, bergerak ke Palembang, membangun sistem musyarakah, sistem ra'iyah, sistem musyawarah, sistem majelis, sistem kursi. Belanda datang tiba-tiba, apa yang terjadi? Dilawan secara bersama-sama oleh konsorsium besar murid-murid penerus para wali. Hasilnya apa? Belanda pergi, maka kawasan ini disebut wilayah. Artinya apa? Daerahnya para wali, dan tanah itu, wilayah itu disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah itu maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat, membentuk sebuah konsep besar yang disebut Nahdlatul Ulama. La baladil aminnya membentuk konsep besar NKRI, alladzina amanu wa amilus sholihat, ahli sunnah wal jamaah. Konsep baladil aminnya apa? Pancasila. Loh ini loh namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya Afrika beberapa negara mampu mengajarkan amanu wa amilus sholihat, gagal membentuk baladil amin. Orang Xinjiang mengajarkan amanu wa amilus sholihat, gagal membentuk baladil amin, tabrakan sama Cina. Orang Rohingya mengajarkan amanu wa amilus sholihat, gagal membentuk baladil amin, tabrakan sama orang Myanmar. ISIS gayanya mengajarkan amanu wa amilus sholihat, gagal membentuk baladil amin. Lah ini loh, makanya nggak usah heran. Itulah baladil amin itu disesuaikan dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka baladil amin Indonesia ya Pancasila. Hizbut Tahrir mengajarkan amanu wa amilus sholihat, tapi konsep baladil aminnya Filistin. Ikhwanul Muslimin mengajarkan amanu wa amilus sholihat, konsep baladil aminnya Mesir. Pak Ba'asyir mengajarkan amanu wa amilus sholihat, tapi konsep baladil aminnya Afghanistan. Nahdlatul Ulama amanu wa amilus sholihatnya dari Rasulullah, konsep baladil aminnya Nusantara. Nah ini yang membedakan. Makanya beratnya di situ. Hari ini dunia sedang galau. Arab kehilangan semuanya, yang tersisa tinggal fikih. Eropa kehilangan semuanya, yang tersisa tinggal kalam. Afrika kehilangan semuanya, yang tersisa tinggal tasawuf. Yang masih utuh kalam, tasawuf dan fikih ada di Indonesia, dan itu ada dalam Nahdlatul Ulama. Makanya menjadi NU ini tidak sederhana. NU akan merawat dunia dari sisi ajaran Rasulullah yang masih utuh dan lengkap. Makanya nggak usah heran menjadi NU, udah biasa aja. Ahli sunnah wal jamaah. Lah ini loh. Makanya alhamdulillah kita ini punya konseptor besar yang hari ini tidak semua orang punya. Jadi kita ini diajarkan sesuatu yang sangat luar biasa oleh Allah untuk tidak menghilangkan jejak masa lalu. Lah kita juga sama, kita diajarkan untuk menapaki masa lalu, bikin khol, bikin peringatan mulutan apa itulah, itu adanya di NU. Makanya santri ini akan menjadi tulang punggung dunia. Nah itulah yang kemudian menghasilkan konsep besar Islam Nusantara. Bukan kemudian orang Nusantara bikin Islam baru, enggak. Ya Islamnya tetap Islam, tapi orang Nusantara dengan gayanya Nusantara. Sholat sama sholat, orang Nusantara nyumbang beduk.
Karena di Nusantara orang masih sibuk di sawah jam 11:30, maka sholat zuhur mundur 11:30. Itu orang Nusantara, ulama tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ahing biasa. Nggak datang ya Robbana, ya Robbana. Masih nggak datang ya tombo ati. Wong capek ya nomboni atine dhewe ge. Masih nggak datang baru ngamuk diuruki jangan. Ini problem sosiologi yang menghasilkan satu kenyataan antropologi. Tidak bisa ndak ya. Terus di sini biasa aja orang sholat Allahu Akbar, pasti beda wong sinyalnya jauh. Kan pemancar lokal sini, kalau di sana Allahu Akbar. Makanya orang sini kalau sholat agak molor-molor. Subuh di Arab sana sholatu khairum minan naum. Itu orang Arab, wong deket sinyalnya. Maka sholatnya panjang, tidurnya pendek. Nah kalau sini kebalik, sinyalnya jauh, maka sholatnya pendek, tidurnya panjang. Sholatu khairum minan naum. Ini jadi antropologi Islam itu sangat erat hubungannya dengan sosiologi Nusantara. Hanya biasa aja. Lah ya kan. Maka kemudian melakukan la ilallah. Kenapa sih gedek-gedek kalau zikir? Ya kan kita bukan sahabat. Kalau sahabat zikir diem masuk wifi-nya Rasulullah. Apalagi kalau di tethering ya online. Nah kalau muridnya ulama kok ikut diem ya tidur. Puasa ini adalah apa? Teks ajaran, tapi menghasilkan problem sosiologi, antropologi. Kalau orang nggak paham, ada urusan sosiologinya. Khaitil abyadi, khaitil aswati, sinar putih dan sinar hitam di sini nggak kelihatan, kehalang sama Gunung Semeru, kehalang sama jambu. Kalau di Arab langsung kelihatan karena padang pasir. Maka biar orang sini nggak bablas pakai imsak peringatan. Terus di sini hawanya dingin, kata kiainya kalau puasa jangan melek, kamu tidur aja. Karena kalau melek bahaya. Karena orang sini keluar rumah lihat jambu, lihat mangga. Orang Arab lihat padang pasir. Nggak ada orang pengen makan padang pasir, nggak ada. Orang sini pengen jambu, pengen mangga depan rumah. Daripada kamu nggak khusyuk, tiduro. Lah kalau tidur dalilnya apa kiai? Naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Lah iya, akhirnya kiainya sepi. Begitu kiainya sepi, akhirnya kiainya ke pasar beli mercon. Akhirnya di sini dardor mercon. Tidur di sini kalau malam nyenyak karena hawanya dingin, maka takut kebablasan. Anak-anak kecil sahur ora sahur sakarepmu, sahur ora sahur sakarepmu. Ini kan sosiologi agama sebenarnya. Antropologi agama muncul di tempatnya para ulama karena kondisinya berbeda. Nah, habis itu halal halal. Kenapa? Anak kita melempari tetangga mangganya, mentok kita di halaman tetangga. Lah itu harus ada saling memaafkan. Ya melahirkan problem sosiologi. Apa? Latihan dulu. Karena ngantrinya terlalu lama 26 tahun, maka ada haji palsu. Di mana? Di alun-alun Kabupaten Malang. Lambaikan lama saja. Kabarnya triplek. Terus menghasilkan satu budaya pergi haji diantar pakai bis sekampung pergi ke Surabaya. Yang haji masuk masuk asrama, yang nganter belok kebun binatang Surabaya. Biasa aja. Inilah negeri yang jauh. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini sebenarnya adalah penjelasan yang sangat panjang bagaimana Islam ketemu dengan sistem sosiologi dan sistem antropologi. Ini yang akan membentuk karakter Islam rahmatan lil alamin. Itu aja, jadi nggak usah ribet lah ya. Nah itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Amma ba'du.
ini masih mukaddimah. Ya Allah, orang kalau memahami ini kan enak, jadi nggak ribet. Ketemu dengan bangsa manapun ya nyantai, ketemu agama berbeda juga nyantai, tenang ya. Nah itu harus menjadi daya nalar yang luar biasa buat orang Yunisma. Ini apa? Karena bagaimanapun juga Islam tidak boleh menjadi bagian dari residu masa lalu, tapi Islam mengemban misi peradaban untuk membangunkan sakofah, membangunkan tamadun. Untuk apa? Ini loh Islam ya'lu wala yu'la alaih, baru akan terjadi. Bukannya kalah terus minum kencing unta, itu mundur kamu. Nggak bisa naik pesawat, ribut akhirnya masalah katok cingkrang. Ini yang aneh. Gagal di angkasa, ributnya di mata kaki. Gagal di penelitian fisika dan biologi, malah kembali minum kencing unta. Ini kegagalan di masa depan jangan membuat kita mundur ke masa lalu semata-mata, tapi kita diajarkan oleh para ulama al-muhafadzatu 'ala al-qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amal kafi wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultan. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wansur alaina rahmatak wa dzakkirna wa nasina dzil ikram. Ya Allah, Allah bihaqqi rabbana inni askantu min dzurriyyati bi wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata waj'al 'afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ij'al auladana dzurriyyatina talamidana ahlil 'ilmi ahlil khair li ba'dil muslimin qiyamil iman. Li abaina ummahatina masyayikhina wa jiddati wa jadil wa jil masyayikh Unisma Malang ya Allah, wa nakhusun Mbah Tolha Hasan ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma aj'al ma tafraja min qubur Muhammadur Rasulullah bi haqqi rasul ma'ina irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma shalli wa sallim wa barik lana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibil nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'a ilmullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Dina namna alaihim al-maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.